warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Salma Nirvana Putri. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Saat ini saya akan membahas tentang tenaga kependidikan pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yuk, simak videonya. Tenaga kependidikan pengawas SMP atau MTS dan SMA atau MA. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pengawas sekolah? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tugas pengawas sekolah, kualifikasi pengawas sekolah tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA, dan yang terakhir kita akan membahas apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA. Yang pertama, kita akan membahas apa aja sih tugas pengawas sekolah. Secara umum, tugas pokok pengawas sekolah yaitu yang pertama, menyusun program pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan. Yang ketiga, memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang keempat, penilaian pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Yang kelima, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus. Tidak hanya itu loh teman-teman, ternyata tugas pengawas sekolah juga dibagi berdasarkan jabatannya. Nah, sebelum mengetahui apa saja tugasnya, yuk kita lihat dulu ada apa aja sih jabatan di pengawas sekolah. Nah, jabatan pengawas sekolah itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, pengawas sekolah muda. Yang kedua, pengawas sekolah madya. Dan yang terakhir, pengawas sekolah utama. Jabatan pengawas sekolah utama ini adalah jabatan yang paling banyak tugasnya loh teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih tugas jabatan pengawas sekolah utama, kita lihat dulu yuk apa aja sih jabatan tugas pengawas sekolah muda. Yang pertama yaitu ada menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan guru, memantau pelaksanaan standar, melaksanakan penilaian kinerja guru, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG atau MGMP atau MGP dan sejenisnya. Selanjutnya, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Nah, totalnya ada 8 tugas ya teman-teman. Selanjutnya, kita lihat apa aja sih tugas pengawas sekolah madya. Yang pertama, melaksanakan 8 tugas pengawas sekolah muda dan atau dengan kepala sekolah. Yang kedua, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, termasuk program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah. Dan yang terakhir, membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok. Nah, baru nih kita bahas tugas pengawas sekolah utama. Yang pertama yaitu melaksanakan 10 tugas pengawas madya dan wajib dengan kepala sekolah. Yang kedua, mengevaluasi hasil pelaksanaan program tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Dan yang terakhir, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. Nah, berarti tugas pengawas sekolah utama juga melakukan tugas pengawas sekolah muda dan madya loh teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas kualifikasi pengawas sekolah tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA. Kualifikasi pengawas SMP atau MTS dan SMA atau MA yang pertama yaitu memiliki pendidikan minimum magister atau S2 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang telah ditetapkan pemerintah.
Selanjutnya, pengawas guru SMP atau MTS bersertifikat pendidik sebagai guru SMP atau MTS dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun di SMP atau MTS, atau kepala sekolah SMP atau MTS dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun. Selanjutnya, pengawas 10 SMA atau MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun di SMA atau MA, atau kepala sekolah SMA atau MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun. Selanjutnya, memiliki pangkat minimum penata atau golongan ruangan 3C berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. Nah, yang terakhir yang paling utama yaitu harus lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya, kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir nih teman-teman. Apa aja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, kompetensi yang harus dimiliki pengawas SMP atau MTS dan SMA atau MA dalam rumpun mata pelajaran yang relevan yaitu ada 6. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian meliputi memiliki tanggung jawab, kreatif dalam kerja dan memecahkan masalah, memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru, menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Yang kedua yaitu kompetensi supervisi manajerial, meliputi menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu, menyusun program kepengawasan, menyusun metode kerja dan instrumennya, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program, membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan, juga bimbingan konseling di sekolah. Yang ketiga yaitu kompetensi supervisi akademik, meliputi memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran. Membimbing guru dalam menyusun silabus, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa. Yang keempat yaitu kompetensi evaluasi pendidikan, meliputi menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan, membimbing guru dalam menentukan aspek yang penting untuk dinilai. Yang kelima yaitu kompetensi penelitian pengembangan, meliputi menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan, menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk menyusun proposal penelitian pendidikan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kompetensi sosial, meliputi bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Nah, segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.